Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali ya Bu. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik Bu. Oh iya, saya beruntung sekali hari ini bisa bertemu dengan Ibu dalam rangka sosialisasi tentang pelaksanaan pencegahan penyakit tidak menular bagi kader. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mas Turi. Saya ditugaskan sebagai fasilitator kader untuk pencegahan penyakit tidak menular ya Ibu-ibu. Untuk hari ini materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai pengukuran faktor resiko penyakit tidak menular. Hal ini bisa Ibu laksanakan nanti di posyandu ya Bu ya. Apa saja pengukuran faktor resiko penyakit tidak menular itu ada obesitas atau kegemukan ya Bu ya. Apa aja itu? Ada 4 sebenarnya. Yang pertama pengukuran tinggi badan, berat badan, dan juga lingkar perut, juga pengukuran IMD. Untuk materi bahasan yang kali ini saya akan membawakan 2 materi, yaitu tentang pengukuran faktor resiko dengan menggunakan tinggi badan dan berat badan gitu ya. Itu ada alat pengukur tinggi badan atau microtoys, kemudian juga dengan alat timbang berat badan ya. Untuk pengukuran ini tidak boleh asal-asalan. Alat ukurnya itu harus tepat ya Bu ya pemasangannya. Atau sebelumnya Ibu pernah nggak melakukan pengukuran tinggi badan berat badan? Sering Bu. Sering ya. Udah pada pinter dong. Tapi kadang suka tidak akurat Bu. Beda gitu. dengan Ya, pengukuran di sini. Kita sharing aja ya. Mungkin yang saya tahu nanti Ibu-ibu bisa menambahkan lagi, atau pengalaman di lapangan yang sudah Ibu kuasai, kita bisa sharing bersama ya Bu ya. Oke, kalau gitu saya minta Bu Dian untuk ke depan ya untuk melakukan pemeriksaan ya Bu ya. Oke, terima kasih. Mangga Bu, dipersilakan. Ya, Ibu, kita ngukur berat badan dulu ya. Iya, Bu. Mohon, ada yang berat-berat nggak Bu? Oke, kalau gitu mungkin sepatunya boleh dibuka dulu ya Bu ya. Iya. Ibunya menghadap ke saya, silakan naik. Siap. Ini tegak ya Bu ya. Oke. Ibu-ibu, ini semua harus di angka 0 ya. Dan Oh, ternyata siap Bu. berat badan Bu Dian 45 kg. Untuk tinggi badannya Bu, kakinya ibu-ibu, kakinya itu harus menempel, tumitnya itu harus menempel ke dinding pengukur ya, sehingga tidak jenjang, harus nempel banget. Kepalanya harus tegak, maaf ya Bu, baru kita ukur. Oke, ketika ininya sudah pas, kita lihat angka penggaris merahnya ada di mana. Di sini ada di 150,3. Begitu ya. Mana Bu? Sampai di sini apakah ada pertanyaan untuk presentasi tentang pengukuran tinggi badan dan berat badannya? Sudah cukup paham sih. Iya. Alhamdulillah Ibu-ibu untuk materinya sudah selesai ya Bu, saya sampaikan. Tapi mungkin saya ingin melontarkan pertanyaan lagi kepada Ibu-ibu. Kalau tadi untuk persiapan alat yang harus kita laksanakan saat melakukan pengukuran faktor resiko obesitas ini apa aja ya Bu? Mungkin ada yang bisa menjawab. Timbangan Bu. Timbangan Iya. sama berat badan Tinggi badan. Pengukur tinggi badan. Yang kedua, hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan saat melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Bu, kalau tinggi badan harus pastikan di 0 di bawahnya. Iya. Harus 2 meter ya Bu ya. Betul. Sampai ke bawahnya dipastikan 0. Terus kalau di timbangan harus dipastikan jangan ada benda-benda berat. Iya, betul. Karena mempengaruhi ya nantinya Iya. ya Bu ya. Oke, terima kasih. Kita kasih applause buat kita ya. Berarti alhamdulillah materi yang saya sampaikan bisa tersampaikan dengan baik ya Bu ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan manfaat sehingga nanti di lapangan kita bisa melaksanakan tugas kita ya Bu ya. Demikian saya akhiri. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-ibu. Selamat pagi Dok. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin ya Ibu ya. Baiklah, sebelum saya mengutarakan materi, saya ingin perkenalkan diri saya dulu ya Bu ya. Saya adalah dokter fasilitator kader yang tadi sudah diutarakan Ibu-ibu ya sama Ibu Tori mengenai obesitas, tentang pengukuran berat badan dan tinggi badan. Mungkin di sini selain Ibu ada yang tahu tentang obesitas?
lagi? Ada yang tahu? Gendut, Bu. Gendut. Secara materi ini apa lagi? Selain gendut apa lagi? Perutnya buncit. Ya buncit boleh ya. Baik ibu-ibu, selain itu mungkin saya akan utarakan lagi tentang materi obesitas itu apa sih? Obesitas itu adalah penumpukan lemak Bu, yang lebih enak didengar ya. Penumpukan lemak yang berlebih. Ini mungkin selain dari obesitas, pengukurannya apa saja ya ibu-ibu, ada yang tahu? Kalau untuk mengukur obesitas, ada yang tahu? Tinggi badan tadinya punya. Jadi tinggi badan, berat Berat badan. badan. Satu lagi apa di sini saya akan jelaskan. Kalau ada yang tahu ya. Satu Belum, lagi di sini Bu. akan saya jelaskan tentang pengukuran obesitas bisa dengan pakai ini Bu. Namanya ini adalah midline. Jadi ini adalah pengukur lingkar perut. Di sini adalah ukurannya satuannya sentimeter Bu ya. Nanti kita ukur. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh sih apakah dikatakan gemuk apa dikatakan kurus. Sebelum Siap, Bu. kita melakukan praktek Bu ya, saya akan menjelaskan di sini ibu-ibu ada yang tahu berapa sih yang dikatakan gemuk itu bagi perempuan dan gemuk bagi laki-laki? Ada yang tahu tuh? Belum. Tahu ya? Dikatakan obesitas. Nah di sini dikatakan obesitas adalah untuk lingkar perut sebagai untuk laki-laki adalah lebih dari 90 cm dan untuk perempuan adalah lebih dari 80 cm. Kita mungkin ada uji praktek dulu ya Bu ya, biar Ibu mengerti bagaimana cara untuk melakukan lingkar perutnya. Ya, Iya, Bu. baik. Silakan, ada peserta yang ingin mau maju Ibu. Boleh Bu, saya punya. Mbak, ke depan ya. Iya. Di sini kalau bisa saya pastikan ini tidak boleh tebal ya Bu ya. Jadi harus tipis. Jadi untuk memaksimalkan perhitungannya. Berarti ini kita buka dulu ya. Ya. Saya akan ukur ya ibu ya. Posisikan agar tegak lurus ya peserta. Kemudian kita raba paling bawah ya. Di sini kira-kira tentukan sebagai ini adalah untuk sebagai batas batas pinggul atas ya. Batas pinggul atas. Kemudian setelah kita ukur, baru kita raba lagi tulang lengkung paha yang paling bawah ya. Nah, setelah itu kita ukur di sini. Tentukan titik bagian tengah untuk batas antara bawah dan atasnya ya. Titik di sini. Baru kita menggunakan Medline meteran seperti ini. Setelah itu kita lingkarkan ke bagian tengah perutnya. Dan tarik ukur berapa sentimeter. Ini adalah hasilnya 105 cm. Dan jangan lupa untuk dicatat ya ibu-ibu ya. Bagaimana ibu-ibu, ada yang ditanyakan? Ada yang udah mengerti cara pengukurannya? Ngerti, Bu. Oke ibu-ibu, tadi sudah kami jelaskan. Mudah-mudahan ibu bisa diterima ya. Sebelum ini saya ingin tanya dulu ya, ada pertanyaan. Apakah alat-alat apa saja tadi yang harus disediakan untuk pengukuran lingkar perut? Yang pertama yaitu Medline ya Bu ya. Ya, seperti ini ya ibu ya. Iya, kemudian alat tulis paminten, Ya, betul. pulpen untuk hasilnya. mencatat hasilnya. Iya, bagus. Oke, terima kasih ibu-ibu. Plus dulu buat ibu-ibu semuanya. Oh iya. Oke, ibu-ibu. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu semua dan bagi kita semua. Kalau luput salah dari saya, mohon dimaafkan ya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, perkenalkan nama saya Suci, saya petugas dari Puskesmas ya. Di dalam pelatihan kader ini mengenai pengukuran faktor resiko PTM ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Tori dan Ibu Dr. Dian untuk pengukuran faktor resiko PTM. Tadi ada tinggi badan, berat badan, serta lingkar perut. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai IMT, yaitu indeks massa tubuh ya.
Sebelumnya ibu-ibu di sini sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat ya Bu ya. Mari kita santai saja ya Bu ya. Kemudian tujuannya pengukuran IMT ini adalah sebagai salah satu alat deteksi yang bisa menandakan apakah berat badan seseorang itu masuk ke dalam normal atau kurang, bahkan obesitas ya ibu-ibu. Ya Ibu, baik, sebelumnya ada yang udah tahu indeks massa tubuh itu apa? Belum, Bu. Belum ya. Indeks massa tubuh ini emang mungkin sedikit orang yang tahu karena ini hanya petugas medis saja yang tahu ya. Maka karena ini sedang melakukan pelatihan kader, jadi ibu-ibu di sini wajib tahu cara pengukurannya ya. Kita jelaskan dulu, IMT itu indeks massa tubuh adalah hasil perhitungan ukuran tubuh kita. Untuk menentukan angka IMT dilakukan dengan melihat tadi berat badan, tinggi badan. Tadi pengukurannya sudah dijelaskan ya oleh Ibu Tori untuk pengukuran yang benar itu seperti apa. Karena indeks massa tubuh ini untuk menentukan jika kekurangan dan kelebihan berat badan sama-sama akan membawa faktor risiko kesehatan ya Bu ya. Contohnya di sini untuk menentukan indeks massa tubuh ada rumusnya ibu-ibu dan hal-hal yang harus dipersiapkan ya agar lebih cepat dan tepat itu menggunakan kertas kemudian kalkulator. Ibu-ibu di sini bawa HP ya? Bawa. Saya bagikan dulu ya kertasnya karena ini adalah apa ya? Matematika ya Bu ya? Oke, Bu. Pelajaran matematika. Jadi agar lebih mudah kita menggunakan kalkulator saja ya. Di sini saya ada kasus Bu, kasus tes anu negatifnya Bu nya. Kasus ada seseorang tadi berat badannya misal 70 sedangkan tingginya 170 ya. Cara menghitungnya itu dengan berat badan dalam kilogram kemudian tinggi badannya dalam meter. Ibu ubah dulu yang tadi 170 itu ke dalam meter. Ke dalam meter berarti sekitar berapa Bu? Dibagi 100 ya. 1,7 berarti 1,7 dikali 1,7 dikuadratkan ya. Jadi berapa? Kalkulatornya dibuka Bu. Oke, Bu. Tadi ya Bu ya 1,7 dikali 1,7 berapa? Ibu 2,89 ya. Kemudian tadi berat badannya 70 dibagi 2,89. Jadi berapa tadi hasilnya? 24,2. 24,2. Berarti sudah paham ya? Sedikit sudah paham ya Bu ya? Sekarang tadi 24,2. Sekarang ada kasus lagi Bu. Coba berat badannya 90. Tinggi badannya tadi 170. Berarti 1,7 kali 1,7 tadi berapa? 2,89. Tadi berat badannya 90 dibagi 2,89 hasilnya berapa? Udah ada yang 90 dibagi 2,89. sekedap Bu. Sambil kalkulator Tilu hiji. ya, tilu hiji, koma hiji. Berarti tadi ada 24,2 sama 31,1 ya Bu ya. Kita lihat setelah kita ukur, kita lihat kategorinya berapa. Tadi kan hasilnya 24,1 tadi tuh Bu. 0,2 ya. Berarti dalam rentan di sini ya Bu ya. Iya. Ini adalah artinya kategorinya berarti kelebihan berat badan di tingkat ringan ya Bu ya. Kemudian tadi yang kedua, kasus kedua 31,1. Ada kisaran di angka berapa Bu? Di bawah ya, berarti lebih dari 27 dikategorikan kelebihan berat badan tingkat berat. Nah, di sini perlu diperhatikan oleh ibu-ibu kader nanti jika ada beresiko seperti ini, apalagi di kisaran gemuk nanti harus dilaporkan kepada petugas seperti itu
Ya Bu ya. Siap Bu. Ya baik Bu, untuk materi yang saya sampaikan itu sudah selesai ya Bu ya. Mungkin untuk mengingatkan sebagai supaya Ibu teringat nanti tugasnya ya untuk menghitung IMT, saya akan bahas satu pertanyaan ya. Seperti kasus tadi. Diketahui seseorang itu berat badannya 65. Coba Ibu tulis 65. Kemudian tinggi badannya di 150. Ada yang bisa menjawab? Sebentar ya Bu. 1,5 dikali 1,5 2,25. Berat badannya seberapa tadi Bu? Berat badannya 65. Genep 5 dibagi 2,25 ada di 28,8 Bu. Iya, Bu Tori, bagus sekali. Ya, tadi perhitungannya berarti rumusnya apa Bu? Berat badan dibagi tinggi badan dikali tinggi badan dalam meter. Betul, beri tepuk tangan. Ya, kemudian kepada yang sebelah ya, Ibu Dian. Berarti tadi di 28,8 termasuk ke dalam kategori apa? 28 berarti kategori berat badan tingkat berat. Tingkat berat ya, berarti ini harus dilaporkan Kepada petugas. Ya, tepuk tangan semuanya. Ore. Paham ya? Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan boleh di luar jam ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.